Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membuat sebuah perencanaan penyuluhan, yaitu dengan mempersiapkan salah satunya itu adalah satuan acara penyuluhan. Jadi satuan acara penyuluhan ini sebagai pegangan apa yang harus disampaikan, apa yang harus dilakukan pada saat itu melakukan penyuluhan pada masyarakat. Itu kita coba lihat materi share screen ya. Nanti contohnya bisa di-download di deskripsi. Oke, jadi ini contohnya. Jadi di judulnya itu seperti biasa satu acara penyuluhan, apa topiknya, dan untuk tugas nanti biasanya itu sesuaikan dengan tugas masuk berangkaian dengan kegiatan tugas sebelumnya. Jadi leaflet, kemudian ada lembar balik, itu disesuaikan nanti untuk pembuatan tugas. Kemudian oleh siapa, dan jangan lupa masukkan logo Politeknik. Nah, apa aja komponennya, itu di situ apa sih topik penyuluhannya, lagi-lagi ini sesuaikan dengan nanti leaflet yang ada, atau misalnya tugas yang lembar balik, misalnya ada depresi kemarin, ada diare, dan lain sebagainya. Kira-kira waktunya berapa lama, dari jam berapa, sasarannya siapa saja, bisa Ibu Posyandu, Kadet Posyandu, masyarakat RT berapa, kemudian lokasinya di mana, bisa di Posyandu, bisa di kantor lurah, atau misalnya di rumah Pak RT, silakan. Tanggal pelaksanaannya tanggal berapa. Kemudian langkah selanjutnya di SAP itu harus ada latar belakang. Jadi latar belakang ini mencangkup seberapa besar urgensi, seberapa besar pentingnya masalah ini diangkat. Biasanya itu mencangkup data-data yang ada tentang penyakit itu, misalnya penyakit diare, jumlah penyakit diare yang ada di Indonesia untuk tahun sekian berapa. Ingat, biasanya kita menggunakan Riskesdas. Saat ini ada Riskesdas tahun 2018, itu kita bisa gunakan sebagai referensi, dan 2013 sebagai pembandingnya. Kemudian data di Kalimantan Utara kalau bisa ada berapa, lebih spesifik lagi di Kota Tarakan berapa. Ini datanya bisa dilengkapi nanti, bisa di-browsing saja, banyak di internet. Kemudian ini masih juga jadi kurang lebih sekitar 2 paragraf di latar belakang ini. Intinya seberapa besar sih pentingnya itu dilakukan penyuluhan ini. Kemudian tujuannya ini dilihat subpok bahasan yang disampaikan, misalnya kita akan menyampaikan tentang pengertian, tanda dan gejala. Lagi-lagi ini disesuaikan dengan materi yang ada di leaflet atau lembar balik. Kemudian settingannya, lihat ini penyajinya, kemudian di sini mungkin ada moderator, kalau misalnya dia kelompok, ini siapa, fasilitator itu yang melihat kebutuhan yang dibutuhkan, misalnya, dan termasuk mendampingin. Kemudian ada pesertanya ini, silakan ditaktisi, dikreasikan seperti apa keinginan logo-logonya ini. Kemudian ada peserta. Observer ini biasanya ini ya untuk melihat bagaimana perkembangan, dia mengevaluasi apakah pelaksanaan penyuluhannya sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian pembagian tugasnya, ini jika penyuluhannya secara kelompok. Kalau secara individu berarti silakan tugasnya secara individu apa saja. Kemudian jadi kalau tugas individu kan biasanya dia sudah sebagai penyaji, sebagai moderator, fasilitator, termasuk observer. Jadi tujuan ini tetap dilaksanakan. Alat-alat yang digunakan misalnya apa, sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya juga ada peragam, misalnya ketika diare, kadang-kadang kita ajarkan bagaimana membuat larutan gula garam. Itu harus disiapkan medianya. Kemudian mungkin ada yang mengajarkan senam KGDM. Itu digunakan apa saja. Kemudian ini, yang jelas alatnya itu yang paling penting adalah leaflet, lembar balik, kemudian media. Metodenya itu ada diskusi, tanya jawab. Langkah-langkahnya ini yang paling penting, jadi ini yang harus dilakukan sesuai dengan pada saat penyuluhan. Misalnya kalau kita lihat kemarin pada saat latihan di kelas itu kan belum berdasarkan urutan-urutan ini, sengaja Bapak lakukan itu
Supaya kalian lihat nanti di mana yang salahnya. Pertama, persiapan penyuluhan, kegiatannya itu termasuk keperluan, termasuk konsultasi apakah materi yang disampaikan ini sudah selesai atau tidak. Nah, pada saat melakukan kegiatan secara kelompok ini, sampaikan ada moderator ya, ada salam terapeutik. Salam terapeutik itu kan selamat pagi, assalamualaikum. Kemudian apa sih tujuannya ini? Tidak penting, biasanya mahasiswa tujuannya itu yang penting itu tadi untuk menambah pengetahuan tentang apa. Kemudian kontrak waktu, jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan melakukan penyuluhan ini sekitar 30 atau 20 menit. Kemudian kepada penyaji dipersilakan. Nah, pada saat penyaji ini yang paling penting sama juga memberikan salam. Kemudian ini ada kegiatan audiens dan waktunya. Kemudian ini mengganti audiens, artinya apa pengetahuan awal audiens tentang topik yang kita sampaikan. Ini kemudian jangan lupa kalau sudah memberikan menanyakan itu harus memberikan reinforcement. Oke, dengan kata-kata bagus apa yang disampaikan Bapak, ada lagi kayak gitu. Menjelaskan tentang apa yang akan disampaikan ini, kalau karena yang Bapak sampaikan itu adalah tentang lansia, berarti tentang lansia. Kalau misalnya tentang diare, apa itu diare, apa penyebabnya, tentang gejala, bagaimana cara perawatannya, dan kita akumulasikan waktunya itu harus sesuai, ini menit-menitnya harus dilihat. Kemudian penyaji biasanya jangan disampaikan dulu aturan mainnya, bahwa kalau jika ada yang bertanya nanti di sisi setelah penyampaian materi, takutnya menjelang materi justru nanti materinya tidak selesai. Kemudian memberikan kesempatan ke audiens untuk bertanya. Kemudian kita sisi tengah jawab. Kemudian moderator mengambil alih ketika sudah semua ini menyampaikan pertanyaan kepada audiens. Jadi kan tujuannya biasanya itu penyaji bisa, audiens bisa menyebutkan 2 dari 3 tanda dan gejala dari diare, dan itu akan disampaikan, ditanyakan kembali. Nah, ini kembali lagi ke tujuannya tadi. Biasanya di sini mampu menjelaskan misalnya apa 2 dari 3 tanda dan gejala diare, lalu menyebutkan 4 dari 5 cara penanggulangan diare, biasanya seperti itu. Kemudian moderator mengambil alih. Nah, ini kemudian memberikan pujian kepada speaker. Nah, ini biasa yang dilupakan kepada ini, bahwa bagus Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya, sudah mendengarkan dengan baik. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat. Kemudian kita nutup, apa kesimpulannya. Nah, apalagi, nah di dalam SAP ini selain, oh iya tadi selain sampul juga harus ada lampiran. Lampiran ini materinya ini bisa secara umum ya, panjang lebar tentang materi penyuluhan itu, copy paste aja dari Google bisa. Jangan juga isi leaflet yang dipindahkan, kemudian ada leafletnya, kemudian misalnya ada PPT-nya juga bisa, silakan, atau lembar balik yang sudah ada. Jadi kalau untuk tugas ini, untuk materi PPT ini, yang leaflet itu kan sudah ada. Nah, kemudian di dalam SAP nanti juga akan ada laporan penyuluhan, misalnya tanggal berapa, dilakukan topiknya tentang apa, lokasi mananya, evaluasinya terdiri dari 3, ada isolasi struktur, ini apakah kita mempersiapkan, persiapannya seperti apa ya, kemudian evaluasi proses, jam berapa, kemudian dilakukan, jumlah peserta yang hadir, kemudian evaluasi hasil, bagaimana. Nah, ini nanti harus diisi. Ingat-ingat kembali pada saat kita simulasi penyuluhan, ini bagaimana? Jadi silakan dipikir-pikirkan bagaimana isinya ini. Yang jelas pada saat nanti hari Senin depan, ini sudah harus ada dan harus dikumpulkan. Saja. Jadi sekali lagi ini bagian penting dari penyuluhan, jadi seharusnya memang ini lebih awal, cuma karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi dia sekaligus kemudian ini yang benar, dan nanti kita akan lakukan penyuluhan secara benar sesuai dengan SAP yang diberikan. Oke, demikian. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Nanti contohnya SAP yang Bapak save di link deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.